Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur kalau malam hari ini masih dianugerahi Tuhan kekuatan, kemurahan, sehingga kita dapat bersama-sama kembali untuk dapat berdoa bersama di kesempatan malam hari ini. Kita akan awali dalam ibadah doa kita, namun sebelum itu mari kita akan bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sepanjang hari ini kami boleh tetap merasakan akan pemeliharaan Tuhan, baik bagi kami yang ada di gereja, maupun juga saudara-saudara kami yang ada di rumah tangga masing-masing, yang malam ini boleh bersama-sama kami untuk berdoa. Kami serahkan dalam ibadah doa kami, mohon pimpinan dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian nomor 1215, Bersamamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi
di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah. Yesusku, ampuni kami, layakan kami untuk memuji dan menyembah. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami memuji dalam nama Yesus. Terima kasih buat kemurahan
kasih buat pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji, kami menyembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Jamah hati dan hidup kami, kuasai kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ampunkan jamah hati kami Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, amin Tuhan, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Jalan-jalan-Mu tak terselami Tuhan, rancangan-Mu indah bagi kami Yesus. Haleluya, haleluya.
mengagungkan Engkau Bapa, kami tinggikan nama-Mu Yesus, Allah yang besar. Syukur dalam nama Yesus, dalam nama bersyukur buat kemurahan, terima kasih buat anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan, dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Dalam nama Yesus kami memuji dan menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Layakkan kami Bapa, kuasa hidup kami. Ampuni kami Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Malam ini kita akan bersama menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita terus berdoa, menyerahkan untuk pekerjaan Tuhan yang di tempat ini, untuk jam-jam ibadah, baik ibadah doa malam, baik juga untuk ibadah raya minggu secara live streaming, biar Tuhan berkati. Lalu kita juga berdoa untuk keberadaan para pelayan-pelayan Tuhan, seluruh jemaat, biar semua juga tetap dalam pemeliharaan kasih karunia Tuhan. Kita juga berdoa untuk kesehatan Bapak Ibu Gembala, para diaken, biar semua tetap juga dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, pemerintahan pusat sampai daerah di tengah-tengah pandemi COVID-19, biar Tuhan tolong, Tuhan memberkati pemerintahan bangsa ini, para pemimpin-pemimpin yang terpilih, biar mereka boleh memikirkan juga kesejahteraan rakyat,
memikirkan tentang penanggulangan pandemi COVID, semua dalam penyertaan Tuhan, baik juga untuk aparat keamanan, TNI Polri, yang berjaga-jaga, menjaga keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga kiranya Tuhan memberkati. Lalu kita bersama yang ada di kesempatan malam ini untuk berdoa malam bersama secara live streaming, baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah tangga masing-masing, kita tetap rindu, senantiasa berdoa, mohon akan kemurahan Tuhan, biar hidup kita bersama juga senantiasa disertai dan ditolong Tuhan. Di kesempatan malam hari ini, minta Ibu Gembala untuk menaikkan doa syafaat. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tak pernah habis-habisnya terus Kau curahkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali datang kepadamu bersama dengan anak-anak-Mu yang ada. Tuhan, biar Tuhan anugerahi kami dengan kesatuan hati, baik kami yang ada di gereja dan anak-anak-Mu yang ada di rumah tangga masing-masing, baik yang di Lamongan maupun yang di luar kota. Tuhan, satukan kami akan menaikkan doa syafaat kami. Dan sebelumnya Tuhan, ampuni dan kuduskan seluruh kehidupan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami yang telah kami perbuat sepanjang hari ini, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, sehingga Tuhan kami boleh mendapatkan pengampunan dari Tuhan, sehingga doa-doa kami yang akan kami naikkan tidak terhalang dengan segala dosa dan kesalahan kami. Amen. Tuhan, terima kasih pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di GPBS Shalom Lamongan ini. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan, selama ini kegiatan-kegiatan yang ada dari hari Senin sampai hari Sabtu semua dialihkan ke ibadah doa malam seperti pada malam hari ini secara online. Demikian juga untuk ibadah raya hari Minggu hanya 1 kali juga secara online. Biar semuanya Tuhan Kau berkati. Amen. Supaya tidak mengurangi kasih kesetiaan kami kepadamu. Memang kami rindu untuk beribadah seperti biasanya, dapat berkumpul dengan saudara-saudara kami semuanya, tapi memang karena kondisi yang seperti ini, biarlah kami boleh tetap Tuhan memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Kesempatan-kesempatan yang indah seperti ini, biarlah kami manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga kami boleh tetap setia, semakin mendekatkan diri kami kepadamu. Tuhan, kami serahkan untuk pelayan-pelayan-Mu yang ada, satukan, ikat dengan tali kasih-Mu yang sempurna. Amen. Mulai dari Bapak Ibu Gembala sampai kepada para diaken, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, baik yang melayani Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu, melayani Engkau di dalam puji-pujian, melayani Tuhan di dalam pelayanan musik dan tim-tim doa yang ada. Tuhan, biarlah kami semuanya Tuhan Kau ikat dengan tali kasih-Mu yang sempurna. Kami boleh saling menguatkan, saling mendorong Tuhan, sehingga kami semakin kuat di dalam Engkau untuk tetap semangat melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan hati, sehingga Tuhan pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi jemaat yang kami layani. Demikian juga jemaat-Mu yang ada Tuhan, mulai dari kanak-kanak, anak-anak sekolah minggu, anak CM,
remaja, kaum muda, kaum wanita, kaum pria, bahkan sampai mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan, Kau anugerahi dengan kesehatan yang baik, dengan iman yang terus bertambah-tambah, sehingga apapun yang terjadi yang kami alami, Tuhan, kami yakin kami tidak sendiri. Tuhan Yesus terus menyertai kami, dan apabila Tuhan Yesus menyertai kami, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Sebab itu Tuhan, malam hari ini Tuhan kami berdoa baik untuk hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu maupun jemaat-Mu yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, Kau jamah, Engkau berikan kesembuhan. Amen. Kami mohon kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu, supaya Tuhan, sakit apapun jangan sampai Tuhan masuk rumah sakit. Tuhan, itu kerinduan kami, supaya dapat diobati di rumah saja. Itu Tuhan, supaya Tuhan tidak sampai masuk di rumah sakit, supaya juga jangan sampai tertular dengan mereka-mereka yang sudah terjangkit dengan virus corona. Tuhan, kami hanya mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi kami yang terus berharap kepada Tuhan. Amen. Tuhan, terima kasih. Terlebih Tuhan, baik pelayan-Mu, baik anak-anak-Mu yang sudah usia senja, yang sudah tua Tuhan, dan anak-anak bahkan bayi. Tuhan, tolong kiranya Engkau lindungi, Engkau berikan perlindungan yang ekstra, Engkau memberikan kesehatan yang ekstra, sehingga Tuhan, virus corona tidak bisa masuk di dalamnya. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau anugerahi kami semua dengan tubuh yang sehat, dan dengan tubuh yang sehat boleh kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami malam hari ini juga berdoa untuk negeri kami yang tercinta ini, untuk kota kami yang tercinta ini. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih kemurahan-Mu, mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Mari Tuhan, Engkau anugerahi pemimpin-pemimpin kami yang ada ini dengan kesehatan yang ekstra, dengan hikmat yang dari Tuhan untuk bisa memimpin dan mengatur negeri kami. Juga untuk para dokter, tenaga medis, Tuhan, Engkau juga menganugerahi kesehatan yang ekstra, Engkau juga menganugerahi hikmat-Mu sehingga dapat mengatasi semuanya, dan mereka-mereka yang sudah terjangkit dapat ditangani dan dapat disembuhkan. Tuhan, kami hanya mohon kemurahan-Mu yang terus berlaku di dalam setiap kehidupan kami, sehingga bangsa kami, negeri kami, kota kami yang tercinta boleh terbebas dari segala virus corona yang ada ini. Tuhan, bahkan Tuhan, Kau singkirkan virus corona ini dari bumi, seluruh bumi ini Tuhan, sehingga semuanya Tuhan boleh merasakan damai sejahtera-Mu, boleh mendapatkan kesehatan yang dari Tuhan. Amen. Dan semua Tuhan boleh berjalan dengan baik seperti sedia kala. Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Mari Tuhan, Engkau terus menolong setiap kami sehingga kami semakin kuat memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh terus mempertahankan iman kami. Kami boleh terus semakin setia kepadamu, taat kepada firman-Mu, takut kepada Tuhan. Amen. Boleh terus kami kembangkan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi semua orang di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan seperti ini dalam menghadapi wabah virus corona ini. Tuhan,
Engkau tahu bagaimana keadaan anak-anak-Mu, keadaan masyarakat yang ada Tuhan. Mereka ada yang kehilangan mata pencarian, mereka juga ada yang gajinya dipangkas dan lain sebagainya. Tuhan, mereka ada yang kekurangan. Tuhan, Engkau terus menolong, memberkati mereka, biar mereka tetap berharap kepada Tuhan, bekerja dengan baik. Dengan bekerja mereka mendapatkan upah, dan dengan setia taat kepada firman-Mu mereka akan mendapatkan anugerah yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Sebentar pada malam hari ini kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu inilah Tuhan yang terus menolong dan menuntun setiap langkah hidup kami, supaya hidup kami tetap ada di jalur kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga dengan keadaan yang ada kami anak-anak-Mu, iman kami tidak semakin lemah, mental kami tidak hancur, tetapi kami tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Amen. Apapun yang terjadi, firman-Mu yang terus menopang kami, dan Roh Kudus-Mu yang ada dalam kehidupan kami, yang sanggup untuk menopang dan menguatkan kami, sehingga kami sanggup untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau juga urapi hamba-Mu, Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, tambah-tambahkan pengurapan Roh Kudus-Mu, hikmat marifat dari surga, sehingga apa yang disampaikannya boleh disampaikan dengan gamblang dan tegas, sehingga kami boleh semakin mengerti apa yang jadi maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, kehendak Tuhan itulah yang terbaik yang terjadi di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya, dan kami sambut firman kebenaran-Mu, dan kami alaskan doa syukur kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada malam hari ini kita bersama mempelajari tentang kiprah dari Roh Kudus. Kita masih bisa melihat sampai dengan hari ini pun sebetulnya Roh Kudus tetap kita perlukan, tetap kita butuhkan dalam hidup ini. Dan kita masih punya satu kesempatan melihat kiprah Roh Kudus yang demikian rupa. Baik melalui mimpi, melalui penglihatan, pun juga mendengarkan suara dari Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Hal ini nanti akan kita lihat karena ada yang pro dan kontra bahwa suara Tuhan itu sudah berhenti dan tidak lagi kita bisa mendengarnya dan kita bisa dipakainya. Tapi nanti coba kita akan periksa bersama-sama pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita bersama. Kemarin kita sudah memeriksa pada pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, yaitu pemilihan pelayan untuk mencapai satu radius pelayanan dengan nilai holistik yang tidak meninggalkan akan hal-hal yang sifatnya adalah sosial, jasmaniah, walaupun rohaniah itu merupakan sesuatu yang primer. Dan kemudian kita sudah mendengarkan penjelasan bagaimana kemudian dipilihnya 7 pelayan itu sebagai bukti pendelegasian. Oleh karena mereka itu kemudian diberikan syaratnya harus dipilih dari yang kudus dan penuh dengan roh. Ini penting sekali.
Ini membuktikan pekerjaan Tuhan itu tidak boleh dibuat main-main, saudara ya. Dan pelayan-pelayan yang ideal itu diketemukan dengan membentuk sesuatu keorganisasian. Ini kita melihat gejala berorganisasi pada pasal 6 itu sudah tampak dengan dikukuhkannya pelayan-pelayan yang membantu dan menjadi delegator-delegator yang melaksanakan tugas. Ini adalah merupakan cikal bakal gereja Tuhan. Jadi kita harus tahu sejarahnya, bagaimana dulunya kecil, kemudian dipertambahkan, dan lain sebagainya. Kemudian dalam Kisah pasal 6 ayat 8 sampai dengan 15, kita melihat bahwa perkembangan yang begitu rupa itu menjadikan kemarahan dari orang-orang Yahudi yang kemudian menterlibatkan pada kegerakan atau pergerakan lebih jauh yang menterlibatkan orang-orang dari kaum Libertini, yaitu kaum Libertini atau kaum dari orang-orang Liberty ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kemerdekaan, kebebasan. Liberty adalah kemerdekaan. Jadi orang-orang yang telah mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan yang kemudian ini dipakai untuk mengarah kepada kemarahan dari para imam-imam, dan rasul-rasul pun berdoa ya, untuk hal itu. Imam-imam ini makin marah dan mereka kemudian mengkerahkan dari orang-orang Libertini itu dari Afrika, ya, dari daerah Kaisaria dan juga dari daerah Alexandria. Kemudian juga menterlibatkan orang-orang Yunani dari daerah Kilikia sampai kepada Asia. Dan kita melihat ini kita tidak boleh hanya membacanya sebagai sejarah, tapi ini kenyataan kalau Roh Kudus sudah bekerja begitu rupa, tidak dapat ditahan, tidak dapat juga untuk dilawan. Bahkan nanti kita akan melihat pelawan-pelawan itu nanti akan ditundukkan oleh Tuhan dan kemudian akan dipakai oleh Tuhan. Jadi ada arus yang berbalik begitu, saudara ya. Ini kehebatannya pada waktu itu. Dan kemudian kita melihat pada ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 15 dari pasal 6 itu, tatkala ini menjadi arus yang begitu rupa, orang-orang Yahudi dari Kilikia, dari Asia, kemudian mereka yang dari Kirene dan Alexandria, yaitu kaum Libertini, dikerahkan begitu rupa. Ini jadi kekuatan besar. Dan pada waktu itu mereka mendapatkan dukungan daripada pejabat-pejabat agama pada waktu itu dan kelompok-kelompok. Ingat saja, kelompok-kelompok Saduki pun juga tidak tinggal diam sebetulnya, walaupun yang dilibatkan dan dituliskan di sini ini hanya beberapa orang, tapi itu sebagai bentuk pertambahan gelombang dari massa yang mencoba untuk menolak, membendung dari kekuasaan Roh Kudus dalam kiprahnya itu begitu banyak, saudara. Kita bisa melihat bagaimana pada tahun 98 tuh gerakan dari mahasiswa yang begitu rupa langsung bisa menguasai sistem pemerintahan, maka tak jauh dari itulah keberadaannya ini. Jadi kita melihat justru sistem pemerintahan yang ada pada waktu itu, yaitu orang-orang dari Roma, lalu kemudian dari kekuatan agama, mahkamah agama, dan juga pada tokoh-tokoh agama, imam-imam, dan lain sebagainya, mereka bergerak semuanya.
Ini kekuatan tidak boleh diremehkan. Itu karena Roh Kudus bekerja begitu rupa, sehingga kita perlu untuk mengkaji, perlu untuk mengetahui. Meskipun mereka itu bekerja begitu rupa, dan kita melihat tujuannya mengerahkan itu adalah untuk memperdebatkan. Jadi untuk memperdebatkan tentang kesaksian dari Stefanus itu. Kita melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu, ayat yang ke-11 di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 6, lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hojat. Kata-kata hojat disampaikan untuk menjadi umpan, dan ini sudah merupakan hal yang sangat klasik ya, dengan memberikan umpan kebohongan begitu rupa untuk membangkitkan kemarahan massa sampai dengan zaman kita sekarang ini, saudara ya. Maka itu kalau kita mendengar sesuatu dari apapun juga dari medsos, telitilah apakah itu benar, apakah tidak. Dan kalau itu merupakan hasutan, janganlah kita mau dihasut. Karena kita melihat bahwa hasutan itu selalu menterlibatkan emosionalitas yang tinggi, kemarahan yang tinggi, yang kalau dikerjakan semua, segala sesuatu apapun dikemas, dikerjakan di dalam situasi yang penuh dengan kemarahan, hasilnya bukan sebuah kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Karena itu perlu kita harus mengetahuinya. Namun demikian kita melihat bagaimana pekerjaan dari Roh Kudus itu bekerja dalam melakukan sebuah perdebatan yang begitu rupa, mereka tetap mendapatkan kekuatan ya, dari Tuhan. Dan semua yang dilakukan oleh mereka untuk mendebat kemungkinan dari pekerjaan Roh Kudus yang dinyatakan ditolak, kemudian dinyatakan itu sebagai sebuah hojatan dan lain sebagainya. Pokoknya supaya semua sampah-sampah keburukan itu ditimpakan pada penggeraknya, yaitu rasul-rasul ini, yang sebetulnya kalau kita mengetahui apabila gerakan ini kemudian diterima dengan baik, maka kerugian-kerugian secara moral dan finansial itu tidak akan mungkin begitu banyak, karena berita yang disampaikan ini justru membuat pertobatan. Mereka terima Kristus, mereka kemudian ditobatkan. Jadi sebetulnya pekerjaan Roh Kudus itu membawa semua umat itu untuk di dalam pertobatan. Disebutkan dengan menjadi ciptaan baru. Tetapi kelirunya mereka sangat antipati kepada Yesus. Sehingga siapapun yang membawa nama Yesus, siapapun yang kemudian ditengarai dia berbau pada ajaran Yesus, maka mereka cepat melawannya. Tapi kita melihat di sini, bukankah mereka semua akhirnya dipermalukan? Coba saudara, kita akan periksa bersama di dalam kitab Lukas 21 ayat yang ke-15. Rahasia kenapa mereka itu berani dan kuat dalam melakukan debat pun mereka menang. Sebab aku sendiri, kita melihat Tuhan, huruf besar itu, akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Perhatikan tuh kata-kata hikmat, melawannya dengan hikmat, hikmat Roh Kudus. Jadi bukan keras dilawan dengan keras, tidak membentuk kelompok yang sifatnya adalah merupakan kekuatan untuk melawan kepada sistem pada waktu itu, tidak.
Tetapi tujuan pokoknya itu adalah pertobatan manusia dengan menterlibatkan oknum Yesus yang sudah mati dan bangkit, kemudian naik ke sorga, di mana proses tahap demi tahap itu dihadang oleh mereka, oleh karena mereka punya kepentingan terhadap mazhabnya. Misalnya orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan dan malaikat. Orang Farisi tadinya kelompok dari kekuatan agama yang begitu baik, tapi kemudian dalam perjalanan berubah menjadi kekuatan politik yang kemudian dia punya kepentingan untuk bisa menghadang Yesus. Lalu kemudian yang jelas-jelas adalah kekuatan dari mahkamah agama. Ya. Hal-hal yang berbau keyakinan dan iman itu ada di dalam cengkeraman dari mahkamah agama. Tetapi ini ada perubahan yang radikal. Ya, seolah-olah seluruhnya apa yang diajarkan oleh imam-imam, oleh mereka-mereka yang berkhotbah pada waktu di dalam bait Allah, semua digugurkan dan diberikan dengan fondasi iman yang baru. Inilah yang menjadikan kemarahan mereka bersama, sehingga banyak melakukan debat, ditangkap, kemudian diinterogasi dan lain sebagainya. Tetapi kata-kata hikmat dari kuasa Tuhan itu luar biasa. Bukan dengan kekuatan secara fisik, adu kekuatan kelompok, tidak. Misalnya mereka ada yang bertobat 3.000, ada yang bertobat lagi 5.000, ada lagi yang bertambah lain. Ini jadi kekuatan besar kalau kita bicara secara fisik. Karena ini adalah merupakan bagian dari potensi iman yang kemudian mengerahkan pada kekuatan fisik. Kita tahu kalau sudah berbicara masalah iman, tidak ada satupun yang bisa mengurungkan niatnya, saudara ya. Tetapi kita melihat mereka tidak melakukan itu karena dituntun oleh Tuhan. Roh Kudus yang menuntun, hikmatnya disampaikan sebagai ajaran. Kemudian kita melihat Mika Fatsal 3 ayat 8. Mika Fatsal yang ketiga ayat yang ke-8. Ini yang lebih jelas. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan. Ya. Dengan keadilan dan keperkasaan. Kita perhatikan itu. Pernyataan dari Mika penuh dengan kekuatan roh Tuhan itu, karakternya, isinya, muatannya adalah keadilan dan keperkasaan. Ini cukup menjadi pilar yang akan membentuk satu kelompok bangsa yang penuh dengan kedamaian. Karena di situ keadilan dan keperkasaan adalah untuk mempertahankan bagaimana pilar-pilar itu bisa tegak. Itu ada. Tetapi kita perhatikan kemudian untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Ini sebetulnya kalimat ini kalimat yang dipersangat ya Yakub tuh ya Israel sebetulnya. Jadi artinya kalimat ini menyatakan sungguh-sungguh hanya untuk meleburkan dosa dari orang Israel yang keras tengkuknya. Israel itu terkenal keras tengkuk dan keangkuhannya. Karena dia dalam menanggapi sebagai umat yang dipilih Tuhan telah salah meletakkan tanggung jawab di dalam hal ini. Nah, saudara sekalian, mari kita akan melihat Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Zakaria pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya,
bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Zerubabel adalah seorang pejabat pada waktu itu, dan Tuhan menyatakan sistem yang harus dikerjakannya itu bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan keperkasaan itu, melainkan dengan Rohku, Roh Tuhan, dengan firman Tuhan. Ini perlu diperhatikan. Allah yang memerintah seluruh permukaan bumi ini, dari yang tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan itu semuanya, dan ditata demikian tertibnya. Urusan apapun yang menyangkut kepada aliran air, selalu dari zaman dulu air itu mengalir dari tempat ketinggian ke tempat rendah. Kemudian Allah menyediakan berkumpulnya air-air itu supaya tidak kemudian menggenangi, menutup bumi ini sebagaimana zaman Nabi Nuh. Maka Tuhan menyediakan lautan yang begitu luas. Demikian juga dengan tanaman, gunung-gunung, dan lain sebagainya diciptakan semua untuk manusia supaya penuh dengan ketentraman. Karena itu mari coba kita melihat bagaimana pemberitaan Tuhan pertama kali di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, ini membentuk keluarga, dan bertambah banyak, membentuk pada lingkungan. Penuhilah bumi, membentuk pada masyarakat dunia, dan taklukkanlah itu, membentuk, membangun sistem di dalam pemerintahan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Menguasai sesuatu dengan suatu teknik, dengan teknologi. Maka ini adalah isyarat tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini cara Tuhan untuk mengamankan dunia. Maka itu tadi Zerubabel diberitahukan oleh Allah, bukan oleh kekuatan dan keperkasaan. Kalau berdasarkan kekuatan dan keperkasaan manusia, yang ada dan meledak adalah emosionalitasnya. Tetapi kalau Roh Tuhan yang memimpin akan membangun sebuah kesejahteraan. Itu tujuan Kristus sebetulnya. Sebetulnya juga tujuan itu sangat mendukung kepada sistem yang sedang berlaku pada waktu itu. Apakah itu pemerintahan Romawi, apakah itu sistem pemerintahan penataan tentang hidup keagamaan, jikalau semua berdasarkan Roh Tuhan, dan hal ini berarti pemberita firman itu dibiarkan, Roh Tuhan yang akan bekerja menata, mengubah kepada karakter, perilaku, dan kepada moral manusianya, yang kemudian ini akan dipakai merujuk kembali kepada tugasnya sebagai bangsa. Andai kata ini dapat diketahui, tentu tidak ada hadang-menghadang, tidak ada fitnah-memfitnah, dan lain sebagainya. Namun kita melihat memang ada sesuatu yang perlu untuk kita sadari, karena dunia memang sudah penuh dengan segala keberadaan, kebencian, dan kejengkelan. Lalu terbagi dalam kelompok-kelompok yang satu dengan yang lain, merasa dirinya adalah mampu, kelompoknya adalah lebih mampu. Sehingga kita pun juga melihat pada kenyataan pada bangsa kita hari-hari ini. Mulai terjadi pergesekan kiri kanan dan lain sebagainya. Marilah kita berdoa supaya tidak berkelanjutan, tetapi supaya bangsa ini pun juga mendengar dan mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan.
bukan untuk melakukan sebuah kudeta, tapi yang terjadi adalah sebuah peranan Roh Kudus yang kemudian mengambil alih seluruh kehidupan kita sesuai dengan apa dalam Filipi 2 ayat 13. Roh Tuhan mengisi faham-faham, ide-ide dan lain sebagainya, sehingga semua dalam kekuatan yang penuh dengan kesabaran. Mereka dipenuhkan dengan hikmat, dipenuhkan dengan kebijaksanaan. Ya. Kemudian kita melihat itu yang diumpankan untuk Stefanus. Ya. Tetapi kita melihat pada ayat yang ke-15 tentang penyertaan, pembuktian penyertaan dari Allah. Fatsal ini ayat yang ke-15, ya. Fatsal yang ke-6, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Jadi mereka semua melihat, sebetulnya kalau tidak mau mengeraskan hatinya, dalam persidangan itu sudah dilihat Stefanus itu betul-betul di dalam pimpinan Roh Tuhan, dalam pimpinan kuasa Roh Kudusnya. Mereka melihat, tetapi pada kemudian kita melihat bagaimana pertanyaan dari majelis itu di dalam Fatsal yang ke-7 ayat yang pertama. Kata imam besar, benarkah demikian? Ya, kita melihat bahwa dakwaan-dakwaan yang disampaikan itu begitu miris, saudara ya, disampaikan. Tetapi kemudian kita melihat bahwa imam besar ingin menegaskan apakah benar demikian, betul seperti itu keberadaannya, tujuan yang disampaikan itu. Waktu ditanya di depan para imam yang ada di dalam badan kemajelisaan itu, maka Stefanus mengajukan sebuah pledoi. Jadi apa yang disampaikan itu, apakah benar demikian atau benarkah demikian? Stefanus langsung memberikan jawaban mulai ayat yang kedua itu sampai dengan 53. Pledoinya ini berupa khotbah yang panjang sekali mengenai sejarah, mengenai berbagai perkembangan dalam kehidupan iman, dan tanggapan-tanggapan yang kemudian brutal, yang kemudian ini menukik sampai dengan ayat yang ke-51. Tetapi ayat yang ke-52 dan ke-53 berubah sedemikian rupa setelah Stefanus mendapatkan sebuah pijakan psikologisnya karena melihat keberadaan dari para majelis itu, anggota majelis mulai dia seperti mematung mendengarkan itu dengan pernyataan yang keras. Ayat 51, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang. Perhatikan kalimat itu, selalu menentang. Siapa yang ditentang? Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Ini luar biasa. Ayat yang kedua lebih berani lagi. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu, bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar. Maksudnya adalah Yesus melalui nubuatan-nubuatannya, ya, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh, yaitu Yesus itu.
Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Nah, inilah sebuah kesalahan besar. Jadi umat Yahudi ditegur, orang Israel ditegur, bahwa mereka adalah pembunuh nabi-nabi. Dan betul memang. Jadi alih-alih mereka mau mencoba untuk menghakimi Stefanus, Stefanus justru dengan kuasa Roh Kudus menghakimi perbuatan mereka mulai dari nenek moyang mereka. Maka marilah jangan kita ragu-ragu terhadap peranan pekerjaan roh. Kita bisa bayangkan andai kata Stefanus itu ragu-ragu menyampaikan, saudara, tidak ada terjadi kisah ini. Dan tidak ada sesuatu pekerjaan Roh Kudus yang begitu rupa sangat bukan sekedar hebat, tetapi menggoncangkan kondisi politik pada waktu itu di tempat itu. Karena itu marilah kita bersama hiduplah di dalam pimpinan roh. Nanti kita akan memiliki keberanian untuk berdiri, tapi tetap di dalam satu wilayah dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kemarin kita melihat suara dari Tuhan melalui malaikat yang menepuk Petrus supaya dia bangun dan kemudian dituntun keluar. Dan kemarin juga sudah disebutkan bagaimana Petrus dituntun, bukan saja kemudian Injil itu hanya di dalam kelompok Yahudi, tapi diajak keluar dari Yahudi. Ya, melalui bagaimana disampaikan dengan barang-barang atau binatang-binatang yang dalam kondisi haram, tapi Tuhan berkata, yang dihalalkan Tuhan jangan diharamkan. Itu mengacu kepada masuknya siapa ini? Kemarin Cornelius, ya. Cornelius bukan orang Yahudi, tapi itu yang kemudian dilakukannya. Sampai di sini kita besok akan melanjutkan lagi pada hari-hari yang sesuai dengan jamnya. Ya, mungkin bagian saya nanti akan saya lanjutkan pada hari Selasa kita periksa ini, dan mungkin akan dilanjutkan lagi dengan yang lainnya. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, biarlah dalam mempelajari tentang alur dari sejarah perkembangan dan radius pekerjaan Roh Kudus ini, biar kami jemaat Tuhan, baik yang di rumah, baik yang di gereja, mereka semua bisa mendengarkan, melakukan, mengimaninya, bahwa mereka pun juga terpanggil untuk memberitakan firman itu. Sebab Engkau mengatakan, beritakanlah baik atau tidak baik waktunya. Artinya risiko apapun mesti diterima. Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan berikan kiranya kemantapan, hikmat Roh Kudus juga turun ke atas mereka dalam bentuk apapun juga untuk bisa kiranya membangun negeri ini bersama-sama dengan satu keutuhan, karena kita atau kami melihat, merasa bahwa pluralitas dari suku-suku banyak sekali di negeri kami ini. Namun Roh Kudus sanggup menyatukannya untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi rencana pemerintah kami yang sudah dituangkan dalam perundang-undangan dan lain sebagainya, supaya dengan tentram kami membangun Indonesia, NKRI ini dengan kedamaian bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara sekalian, Bapak Ibu yang ada di rumah, kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan dengan melihat pada kesejarahan dari kiprah Roh Kudus ini bisa membuka rohani kita bersama. Diberkatilah yang selalu mengikuti dalam artian terlibat di dalam doa dan penyembahan juga bagi jemaat Tuhan. Dan bagi yang lainnya yang mendengarkan dan memperhatikan, doakanlah kami agar kami
semakin bisa untuk menyajikan kebenaran firman di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kita ketemu sampai besok 6:30 sampai dengan selesai. Tuhan memberkati kita bersama. Amin.